Hai sahabat Alimedia, selamat datang kembali di channel ini. Pada edisi ini kita akan mengulas tentang Al-Ghazali, memahami pemikiran dan warisannya dalam sejarah Islam. Nama lengkapnya Abu Hamid Muhammad Ibnu Muhammad Al-Ghazali atau lebih dikenal sebagai Al-Ghazali, adalah salah satu figur intelektual dan spiritual terbesar dalam sejarah Islam. Lahir pada tahun 1058 Masehi di kota Tus yang sekarang terletak di Iran, Al-Ghazali menjadi tokoh yang berpengaruh dalam pengembangan filsafat, teologi, dan mistisisme Islam. Kontribusinya yang monumental terutama terlihat dalam pemikirannya tentang filsafat, agama, dan ilmu pengetahuan. Dalam edisi ini, Alimedia akan menyelami pemikiran Al-Ghazali serta dampaknya terhadap tradisi intelektual dan spiritual Islam. Sebelum dilanjutkan, teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel Alimedia, like, dan tinggalkan komen. Al-Ghazali lahir dalam keluarga yang taat beragama di kota Tus, yang pada masa itu merupakan pusat intelektual dan budaya di Kekaisaran Seljuk. Ayahnya adalah seorang pegawai negeri yang terhormat, dan Al-Ghazali menerima pendidikan awalnya di sekolah-sekolah lokal. Sejak usia muda dia menunjukkan bakat luar biasa dalam mempelajari Al-Quran dan ilmu-ilmu agama Islam. Pada usia yang relatif muda, Al-Ghazali menempuh pendidikan formal di madrasah terkemuka di wilayah tersebut. Di sini, dia belajar tentang ilmu-ilmu tradisional Islam, termasuk tafsir Al-Quran, hadis, fikih, dan akidah. Namun minatnya yang paling besar adalah dalam bidang filsafat dan logika. Al-Ghazali menjadi terkenal karena kecerdasan intelektualnya dan kemampuannya dalam memahami dan menafsirkan konsep-konsep filosofis yang rumit. Setelah menyelesaikan pendidikan formalnya, Al-Ghazali memulai perjalanan intelektual dan spiritualitas yang panjang. Dia melakukan perjalanan ke berbagai pusat pembelajaran di dunia Islam, termasuk Baghdad, Damaskus, dan Kairo, untuk belajar dari para cendekiawan terkemuka pada masanya. Di sini dia berguru kepada tokoh-tokoh besar seperti Imam Al-Haramain, Al-Juwaini, dan Abu Ali Al-Fadli Ibnu Al-Hasan Al-Tusi. Selama perjalanannya, Al-Ghazali mengeksplorasi berbagai aliran pemikiran, termasuk teologi Asy'ari dan filsafat Aristoteles. Dia juga mulai meragukan beberapa aspek ajaran filosofis yang diajarkan di madrasah-madrasah, khususnya tentang masalah-masalah metafisika dan epistemologi. Pencariannya untuk memahami kebenaran yang hakiki membawa Al-Ghazali pada sebuah perjalanan spiritual yang mendalam. Salah satu momen paling penting dalam kehidupan Al-Ghazali adalah krisis spiritual yang dia alami di pertengahan hidupnya. Meskipun telah mencapai kesuksesan intelektual dan akademis yang besar, dia merasa kekosongan batin yang mendalam dan keraguan tentang tujuan hidupnya. Krisis ini memicu perubahan mendalam dalam pemikiran dan spiritualitasnya. Al-Ghazali meninggalkan posisinya sebagai profesor dan cendekiawan terkemuka di Baghdad, serta meninggalkan karir akademisnya yang cemerlang. Dia memutuskan untuk melakukan perjalanan spiritual yang menyendiri, mencari kebenaran dan kedekatan dengan Allah. Selama beberapa tahun dia melakukan ziarah atau perjalanan spiritual ke berbagai tempat suci di dunia Islam, merenungkan dan memperdalam pemahamannya tentang ajaran agama dan kehidupan spiritual. Setelah mengalami perjalanan spiritual yang mendalam, Al-Ghazali kembali ke dunia intelektual dengan semangat baru. Dia mulai menulis karya-karya yang akan menjadi tonggak penting dalam sejarah pemikiran Islam. Salah satu karya terpentingnya adalah Ihya Ulumuddin, atau dalam bahasa Inggris The Revival of Religious Science, yang menjadi karya paling terkenal dalam literatur mistis Islam. Ihya Ulumuddin adalah sebuah ensiklopedia spiritual yang mencakup berbagai aspek kehidupan agama dan spiritual.
Dalam karya monumental ini, Al-Ghazali membahas tentang teologi, etika, praktik keagamaan, dan perjalanan spiritual. Ia menekankan pentingnya introspeksi, pengendalian diri, dan pengembangan moral dalam mencapai kedekatan dengan Allah. Selain Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali juga menulis banyak karya lain yang berpengaruh. Tahafut al-Falasifah, atau dalam bahasa Inggris The Incoherence of the Philosophers, adalah kritik terhadap ajaran-ajaran filsafat Aristoteles dan filosof-filosof Muslim mutakhir. Dalam karya ini, Al-Ghazali menolak konsep-konsep metafisika dan epistemologi yang diajarkan oleh para filosof dan menegaskan pentingnya pengalaman spiritual dalam mencapai pengetahuan yang benar. Kita akan menyelami konsep-konsep penting dalam pemikiran Al-Ghazali. Taubat dan penyucian diri. Salah satu konsep utama dalam pemikiran Al-Ghazali adalah konsep taubat dan penyucian diri. Dia menekankan pentingnya menjauhkan diri dari dosa dan merenungkan kesalahan-kesalahan masa lalu serta berusaha untuk menjadi lebih baik dan lebih dekat dengan Allah. Yang kedua yaitu ilmu dan kebenaran. Al-Ghazali menekankan pentingnya ilmu pengetahuan sebagai sarana untuk mencari kebenaran. Namun dia juga menekankan bahwa kebenaran sejati tidak dapat dicapai melalui akal budi semata, tetapi membutuhkan pengalaman spiritual dan ketakwaan kepada Allah. Yang ketiga yaitu kesadaran dan keterbatasan manusia. Dalam karya-karyanya, Al-Ghazali menegaskan bahwa manusia adalah makhluk yang lemah dan terbatas, dan bahwa hanya dengan menyadari keterbatasan kita dapat mencapai pemahaman yang benar tentang diri kita sendiri dan tentang alam semesta. Yang keempat yaitu mistisisme dan kesatuan dengan Allah. Salah satu kontribusi terbesar Al-Ghazali adalah dalam pengembangan mistisisme Islam atau tasawuf. Dia menekankan pentingnya pengalaman langsung dari Allah dan kesatuan dengannya melalui ibadah, meditasi, dan zikir. Pemikiran dan karya Al-Ghazali memiliki pengaruh yang luas dalam sejarah pemikiran dan spiritualitas Islam. Karya-karya filsafat dan teologi yang mempengaruhi banyak pemikir dan ulama setelahnya, baik di dunia Islam maupun di Barat. Konsep-konsep tentang taubat, penyucian diri, dan mistisisme yang dikembangkan oleh Al-Ghazali terus mempengaruhi praktik spiritual dan keagamaan umat Islam hingga hari ini. Pengaruh Al-Ghazali juga dapat dilihat dalam tradisi intelektual Barat. Karya-karya filsafatnya, terutama The Incoherence of the Philosophers, menjadi subjek perdebatan dan penelitian di kalangan filosof Barat seperti Thomas Aquinas dan René Descartes. Kontribusinya dalam memperjuangkan peran pengalaman spiritual dan agama dalam pencarian ilmu pengetahuan dan kebenaran telah membentuk fondasi dari dialog antara filsafat dan agama dalam tradisi Barat. Secara keseluruhan, Al-Ghazali adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah intelektual dan spiritual Islam. Kontribusinya yang luas dalam bidang filsafat, teologi, dan mistisisme telah membentuk tradisi intelektual Islam dan mempengaruhi pemikiran dan praktik keagamaan umat Islam di seluruh dunia. Sebagai seorang cendekiawan dan pemikir yang luar biasa, Al-Ghazali terus dihormati dan dihargai dalam sejarah pemikiran manusia. Sahabatku semua, terima kasih sudah menemani saya dalam perjalanan eksplorasi pengetahuan ini. Mudah-mudahan konten ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Ali Media dan bagikan konten ini kepada sahabatmu. Barangkali bermanfaat untuk menambah referensi keilmuan tentang filsafat dan teologi dunia Islam karya Al-Ghazali. Terima kasih sudah menemani saya. Sampai jumpa di edisi berikutnya. See you next time.